Selamat siang, salam sejahtera. Saya Krisbes Marwat II dari SMK Negeri 1 Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Berikut ini adalah video tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. 3, 2, 1, action. Selamat pagi Pak Kris. Selamat pagi Bu Dwi. Pak Kris, ada waktunya untuk hari ini Pak Kris? Ada Bu? Ada. Begini Pak Kris, saya rencananya besok tuh melakukan coaching dengan Ibu Ida. Bisa saya minta bantu Pak? Boleh Bu. Sebagai Bapak nanti sebagai observer ya Pak ya. Untuk rencananya coachingnya besok tuh Pak. Ada waktu Bapak Pak? Ada Bu. Pak, hari ini kita bisa diskusi nggak Pak tentang coaching untuk besok? Boleh Bu. Jadi Bu, untuk coaching ini besok, Iya, Pak. Ibu sudah mempersiapkan kira-kira kompetensi apa yang Ibu lakukan nanti saat coaching? Pada saat coaching itu Pak, saya akan tiga kompetensi itu akan saya tampilkan. Oh, iya. Karena menurut saya kurang optimal. Ya, maksudnya saya bisa ada 3 kompetensi yang bisa saya kembangkan nanti Pak untuk coaching saya. Yang Ibu coaching itu siapa Bu? Dengan Ibu Lia. Nah, dari ketiga kompetensi itu kira-kira yang mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu lakukan? Nah, dari ketiga itu kan Pak ada kehadiran penuh, kemudian ada pertanyaan ya Pak. Mungkin saya lebih fokusnya ke pertanyaan ya Pak, pertanyaan itu supaya dari pertanyaan itu coaching yang mempunyai permasalahan dia bisa memberi solusinya juga terhadap pertanyaan yang dibuat yang akan saya sampaikan kepada coaching saya. Oke, Ibu ya. Jadi harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini apa? Saya berharap nanti coaching yang saya lakukan ini adalah bisa kemudian apa permasalahan coaching itu nanti bisa terselesaikan oleh coaching itu sendiri. Itu harapan saya. Jadi itu Bu ya. Jadi mudah-mudahan berjalan dengan baik ya. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Selamat siang. Iya, terima kasih ya Pak. Sama-sama, Bu. Waktunya. Ya. Siang Bu Dwi. Selamat siang Bu Lia. Bu Dwi, boleh minta waktunya sebentar Bu Dwi? Boleh, silakan Bu Lia. Apa tuh kuliah? Ada. Iya, tujuan saya kemari menemui Bu Dwi ingin melakukan coaching Bu Dwi. Mungkin Bu Dwi boleh bantu ya. Boleh. Apa tujuan dari pertemuan kita hari ini Bu Lia? Saya pengen setelah nanti berdiskusi dengan Bu Dwi, saya mendapatkan solusi apa dari solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu Dwi. Masalah yang Ibu hadapi sekarang itu tentang apa ya Bu? Begini Bu Dwi, saya mempunyai permasalahan di dalam kelas, terutamanya satu kelas ya Bu Dwi ya, terutama kelas saya sendiri. Di kelas 7B saya melihat memang di kelas 7B ini memang siswa yang paling ramai, yang paling banyak di antara kelas-kelas lainnya. Nah, dalam banyak siswa itu tadi tentu juga banyaklah pola tingkahnya anak-anak ini ya kan Bu. Jadi di dalam pembelajaran bahasa Inggris nih khususnya mereka nih yang beberapa lebih lah dari 50% Bu ya dari siswa satu kelas itu memang tingkat keaktifan mereka itu sangat sedikit Bu Dwi, motivasinya sangat kurang, terutama kalau saya suruh menampilkan ke depan ya role play mungkin ya untuk conversation di depan kelas itu mereka tidak mau ogah-ogahan itu masalah yang saya hadapi. Berarti tentang motivasi siswa ya dari 50% tadi yang mau tampil ya lebihnya tidak mau tampil begitu. Iya, lebih dari 50%. Iya. Ibu yang ingin Ibu capai dari skala 1 sampai 10 itu yang ingin Ibu sampaikan berapa? Ibu inginkan. Jadi motivasi anak tadi berapa ya? Skala dari 1 sampai 10 motivasinya. Iya, motivasi. Saya ingin 90 lah Bu, 90%. Angka 9. Angka 9 Bu Dwi. Angka 9. Ya, ini yang ingin Ibu sampaikan. Nah, apa saja kekuatan yang sudah Ibu lakukan
untuk memotivasi anak tersebut, Bu? Kalau yang sudah saya lakukan, mungkin saya sudah melakukan pembelajaran yang menyenangkan gitu ya. Saya mencoba mencari referensi dari internet, mencari EFL English for foreign language ya, games, supaya anak tertarik terlebih dahulu ya. Kemudian ini sudah saya lakukan. Memang terkadang di dalam melakukan sesi game ini kadang waktunya habis di games ya Bu, itu permasalahan. Memang anak memang tertarik, tapi hanya saja nanti khawatir saya tidak terkejar materi. Tidak ada kekhawatiran ya Bu ya. Jadi berarti sudah membuat metode pembelajaran yang berbeda. Benar. Metode pembelajaran. Selain itu ada nggak apa saja hambatan yang menghalangi ketercapaian yang Ibu inginkan? Hambatan ya itu tadi Bu ya, mungkin waktu. Kalau misalnya dalam satu pertemuan ada 2 JP, berarti kalau untuk game saja waktunya sudah habis di situ ya. Mungkin itu hambatannya di waktu. Waktu. Selain itu Bu, ada nggak opsi lain? Tadi kalau game yang kan itu waktu ya Bu. Ada nggak opsi lain yang bisa meningkatkan motivasi siswa Ibu untuk mau belajar dalam bahasa Inggris? Ya Bu. Selain games, mungkin pembelajaran praktek mungkin Bu ya, dengan discovery learning atau project based learning, tergantung materi pelajarannya Bu ya. Mungkin di metode atau model pembelajarannya lah, mungkin ingin saya tingkatkan supaya mereka lebih aktif, lebih mau dan termotivasi untuk belajar lebih baik lagi. Jadi ada strategi yang dipakai, ada strategi. Nah, strategi maksudnya strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan itu berapa lama? Strateginya mungkin perlu perancangan Bu ya, rancangan terhadap pembelajaran yang akan dilaksanakan. Iya, mungkin sehari sebelum saya masuk ke kelas tersebut saya sudah merencanakan membuat lesson plan yang lebih baik dengan metode atau model pembelajaran yang lebih menantang nalar kritis anak tersebut supaya lebih aktif. Tadi kan Ibu udah buat nih strategi pembelajaran yang luar biasa, itu bagus. Nah, dari strategi itu ada komitmen kan yang harus Ibu lakukan. Nah, menurut Ibu siapa saja yang bantu Ibu dalam berkomitmen membuat strategi pembelajaran? Siapa saja? Tentu saja dengan rekan sejawat ya Bu ya, dalam komunitas belajar. Mungkin nanti saya akan bicarakan masalah ini ya dengan kawan-kawan, bagaimana menerapkan model atau metode pembelajaran yang bisa mengaktifkan siswa, kemudian meningkatkan berpikir nalar tinggi ya Bu ya, supaya mereka aktif juga. Ini itu Bu, rekan sejawat. Iya. Baik Bu, dari diskusi kita kali ini, Ibu udah menyampaikan masalah Ibu, dan Ibu bahkan udah tahu ya solusi-solusinya. Benar. Nah, menurut Ibu ini dari skala tadi udah 9, mudah-mudahan skala 9 ini untuk kedepannya tercapai sesuai dengan komitmen Ibu tadi, kemudian sesuai dengan apa Ibu ya, kolaborasi dengan teman-teman, mungkin bahkan teman-teman sejawat ya yang melalui MDP mungkin Ibu bisa laksanakan. Ada lagi Bu yang mau ditanyakan atau mau disampaikan lagi? Ya, makasih Bu Dwi ya. Tadinya saya memang betul-betul bingung ya Bu Dwi. Karena ini permasalahan ini kan kalau berlanjut kan bisa mengakibatkan juga ke nilai gitu. Iya, betul. Nilai. Betul. Ya, jadi setelah berdiskusi dengan Bu Dwi, saya dapat solusinya. Insya Allah akan saya jalankan rencana aksi saya terhadap diskusi tadi. Mudah-mudahan siswa saya lebih meningkat lagi performanya dalam menampilkan tugas. Ya, mungkin itu saja Bu Dwi. Terima kasih banyak ya Bu Dwi. Sama-sama Bu ya. Semoga sukses ke depannya Bu Dwi. Apa yang diinginkan Bu ya tercapai. Terima kasih Bu Dwi. Selamat siang. Siang. Selamat siang Pak Kris. Jadi tadi sudah selesai ya melakukan coachingnya. Ya Pak, Pak. Nah, ada hambatan yang perlu rasakan. Pada saat coaching tadi ada Pak hambatan yang saya hadapi ya Pak. Mungkin
kehadiran penuh saya mungkin kurang tadi itu Pak. Pada saat saya coaching dengan ibu ini, saya kurang hadir ya, itu mungkin gangguan-gangguan ya Pak ya. Jadi saya kurang fokus terhadap dia tadi Pak. Jadi bagaimana performa tadi ibu setelah melakukan ya tadi saya menurut saya performa saya tadi kehadiran penuh saya kurang. Tapi kalau dalam pertanyaan yang saya ajukan kepada ibu dia udah pas sesuai dengan alur kita tadi Pak. Oke. Jadi Bu, boleh saya untuk menilai hasil dari coaching kita? Oh silakan Pak, silakan. Dari hasil penilaian saya tadi Bu ya. Iya Pak. Kalau dari coaching tadi sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan alur ceritanya, pertanyaan-pertanyaannya juga sangat mendukung dan si coach tadi terinspirasi untuk memberikan jawaban-jawaban untuk membangun dirinya. Sudah bagus. Nah, dari diskusi kita ini apa yang sudah ibu bayangkan kira-kira untuk meningkatkan lagi performa? Nah mungkin saya Pak untuk meningkatkan performa saya tentang coaching ini, mungkin saya mengikuti seminar-seminar atau webinar-webinar tentang coaching supaya kompetisi saya di bidang coaching ini lebih meningkat lagi. Kemudian agar kesadaran penuh saya tuh tidak terganggu dengan hal-hal. Jadi saya itu khusus untuk mengcoaching teman-teman saya. Itu Pak yang akan saya lakukan, yang saya akan lakukan ke depannya Pak. Oke. Jadi dari hasil pengamatan tadi, saya sudah mencatat dalam form supervisi. Nah, dari itu Bu, saya ingin menanyakan apa yang ibu dapatkan dari proses coaching tadi? Yang saya dapati dalam proses coaching tadi bersama dia, bahwa dia itu ada permasalahan ya Pak ya, tentang anak-anaknya yang kurang motivasi. Kemudian saya beri pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya berbobot, sehingga Bu Yani mendapatkan solusi dari apa yang saya tanyakan tadi. Nah itu mungkin menurut saya bahagia bisa membantu Bu Lia dalam menyelesaikan masalah yang kurangnya motivasi siswa tersebut Pak. Itu Pak yang saya rasakan sekarang pada saat coaching tadi. Oke. Saya rasa pertemuan kita sudah cukup. Iya Pak. Mungkin ke depannya lagi lebih ditingkatkan lagi untuk mengadakan coachingnya. Iya Pak. Terima kasih Bu ya. Semangat Bu. Ya, makasih ya Pak. Selamat siang Bu. Siang Pak. Selamat siang Pak Trisbes. Santai Pak? Santai Bu. Santai. Ini saya mengganggu nih Pak. Oh ya nggak apa-apa. Saya ingin di coaching nih sama Bapak nih. Nanti Bu. Bisa Pak? Boleh Bu, boleh. Bisa. Gini loh Pak, saya ini pengen diskusikan murid saya ini dia salah Pak matematika, banyak yang tidak tuntas Pak. Jadi adalah 20 murid saya tuh udah berapa kali ulangan, udah 2 kali ulangan dengan ini, dari 20 orang 5 orang cuma yang tuntas Pak. Jadi saya sedikit terbebani nih Pak sekarang Pak. Oke. Berarti ibu mengalami kesulitan ya dalam. Iya Pak. Nah untuk itu apa yang membuat ibu menyatakan seperti itu? Karena nilai ulangan harian anak-anak saya itu banyak yang remedial Pak, di bawah KKM. Padahal KKM saya udah rendah loh Pak. KKM saya cuma 65. Tidak juga tuntas anak Pak. Pusing saya Pak. Oke Bu. Jadi Bu, dari pembicaraan kita ini, kira-kira apa yang ingin ibu capai? Saya ingin besok itu dalam ulangan-ulangan berikutnya itu kalau bisa anak saya itu tuntas minimal 75%-nya lah Pak. Jadi kalau dari 20, 15 lah yang tuntas Pak. Saya ingin meningkatkan banyaknya siswa saya tuntas itu Pak dalam ulangan harian. Tadi mengatakan ibu ingin meningkatkan dalam tugas harian. Jadi ibu kira-kira seperti apa yang ingin ibu tingkatkan itu? Iya. Dari yang saya lihat kan Pak, kebanyakan mereka itu
Satu, mereka karena nggak belajar. Padahal kan soalnya saya kasih itu dari soal-soal latihan aja nih Pak. Yang kedua, mungkin ada yang perlu dirubah mungkin dari cara ngajar saya mungkin ya Pak, atau saya mungkin lebih banyak harus lebih banyak menggunakan video, atau saya nggak usah ujian tulis selalu ujian tulis, boleh ujian praktek juga, misalnya praktek project, jadi saya harus bikin project untuk penilaian saya berikutnya biar biar meningkatkan nilai anak-anak saya, karena kalau dari segi tulis dan soal-soalnya mungkin menurut anak saya itu terlalu susah, padahal menurut saya itu sudah ada pelatihan gitu. Nah satunya itu Pak, jadi saya gimana ya Pak ya, latihannya itu untuk meningkatkan nilai ulangan anak-anak itu ya saya harus mengubah metode mengajar saya, terus juga mengubah metode penilaian, mungkin juga tidak hanya terkhusus saja, mungkin saya juga ambil project nantinya ketika pada materi-materi yang cocok gitu. Jadi untuk meningkatkan pembelajaran Ibu dengan siswa Ibu ini, kalau kita buat semacam skala 1 sampai 10, kira-kira Ibu berada di mana? Kalau sekarang saya berada di posisi dalam 2 kali ulangan ini ya Pak ya. Menurut saya kalau dalam proses pembelajaran itu saya berada di posisi 6 Pak. Nah, jadi itu untuk mencapai yang ingin dicapai kira-kira di posisi berapa? Saya ingin minimal di posisi 8. Oh gitu ya. Jadi supaya Ibu mencapai posisi 8 ini, kira-kira apa yang ingin dilakukan? Saya ingin melakukan yang pertama, saya ingin membuat kesepakatan dulu dengan anak. Saya mungkin anak saya itu perlu dicereweti lagi tentang penilaian, itu saya sampaikan berulang-ulang. Saya harus tidak bosan menyampaikannya berulang-ulang bahwa untuk tuntas itu kalian harus seperti ini. Apa yang mungkin saya akan memberikan kisi-kisi yang lebih jelas lagi kepada anak dalam ulangan. Terus dalam proses pembelajarannya mungkin saya akan lebih detail lagi Pak dalam memberikan soal, lebih bervariasi lagi dalam proses pembelajaran, menggunakan media-media yang lebih dipahami lagi oleh anak. Dan saya juga harus meningkatkan kapasitas saya, kualitas saya sebagai guru untuk menjelaskan materi kepada anak-anak nanti. Jadi Ibu sudah memaparkan berbagai cara itu mungkinnya. Mungkin bisa Ibu kasih tahu ada nggak cara yang lain selain yang tadi? Cara yang lain mungkin kalau dari eksternalnya saya bisa berdiskusi dengan teman-teman saya satu jurusan di MGMP, atau mencari referensi yang lain dari internet gitu, model-model pembelajaran interaktif sekarang yang menggunakan teknologi misalnya, yang membuat pembelajaran itu jadi asik dan lebih menyenangkan lagi. Nah, kalau dari sekian rencana kita nih, kira-kira yang bisa untuk membantu Ibu siapa? Yang bisa untuk membantu saya itu ada teman diskusi dalam satu MGMP saya, terus juga kebetulan saya juga ikut komunitas guru matematika yang isinya ya diskusi tentang bagaimana pembelajaran berbasis teknologi juga. Nah, oke Bu, dari sekian banyak tadi yang Ibu utarakan, kira-kira tentang untuk membuat teknologi, mengembangkan teknologi dan juga cara mengajar Ibu, kira-kira yang mana yang dahulukan? Yang dahulu saya harus mengevaluasi diri saya kan, saya akan memperbaiki cara mengajar saya, lalu membuat kesepakatan dengan anak sehingga mereka tahu apa yang harus dilakukan. Jadi untuk semuanya Ibu, kira-kira kapan rencananya Ibu untuk melakukan? Saya mulai kan kemarin baru habis ulangan nih Pak, saya baru periksa nih sekarang minggu, hasilnya dilihat pagi gitu kan Pak. Jadi saya akan mulai pada pertemuan pertama di jam berikutnya, hari Selasa besok. Selasa besok ya. Nah setelah itu kira-kira bagaimana? Komitmen Ibu gimana? Komitmen saya akan terus saya akan berusaha untuk melakukan rencana tadi dengan konsisten, dengan meminta dan dengan berkolaborasi dengan teman-teman satu jurusan dan juga berkolaborasi dengan wali kelas. Berkolaborasi dengan teman-teman jurusan. Nah Ibu, dari percakapan kita ini, kira-kira apa yang Ibu lakukan? Iya Pak.
Menurut saya dari percakapan ini Bapak sudah yang saya dapat saya jadi mengetahui apa yang akan saya lakukan lagi, jadi saya nggak pusing gitu kan. Kalau kita pusing nggak tahu solusi ya Pak ya. Jadi dari percakapan ini saya sudah mendapatkan solusi dari problem yang saya punya tadi. Oke. Jadi menurut saya bincang-bincang kita udah cukup sekian dulu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas bantuannya ya Pak ya, sangat membantu sekali. Selamat siang Pak Chris Brand, maaf mengganggu nih. Enggak apa-apa Bu. Selamat siang Bu. Siang Pak Kris, ada yang perlu saya bantu Pak Kris? Iya Bu. Saya pembelajaran saya Bu. Ada permasalahan Pak ya? Baik Pak, dalam sesi coaching ini nanti apa yang ingin Bapak harapkan dari hasil coaching kita nanti pada siang hari ini? Yang saya harapkan dulu saya bisa lebih lebih ini lagi sebagai seorang guru untuk mengajar di kelas, lebih giat lagi, lebih aktif. Ya, jadi permasalahan yang Bapak hadapi sekarang ini apa Pak? Nah, masalahnya begini, saya masuk ke kelas 11, Ya. 11 ya, kemudian saya masuk di situ kelasnya ada ribu belajar, ada yang di luar ya. Terus kemudian kelasnya kotor, tapi kalau di kelas 10 Bu, semuanya nyaman, tertib. Oh, jadi apakah kelas yang Bapak masuk itu adalah Bapak sebagai wali kelasnya atau memang kelas beda wali kelasnya? Bapak? Saya sebagai guru. Oh, berarti yang bermasalah siswa dalam kelas satu kelas tersebut Iya, kelas ya? 11 itu, tapi kelas sebelahnya tidak. Oh, kelas lain tidak. Iya. Itu apakah sama tingkatannya Pak, selevel? Kelas Iya, 11 juga? Iya, belum selevel. Oh, selevel tapi beda nih Pak ya? Iya. Menurut Bapak nih, kelas siswa yang baik itu ya Pak ya? Menurut Bapak seperti apa siswa yang baik? Kelas yang baik menurut Bapak? Kalau kelas yang baik menurut saya itu nyaman ketika belajar, Iya. tertib, semuanya kelasnya bersih, tidak ada yang keluar-keluar. Menurut Bapak ya, sekolahnya kelasnya bersih, nyaman untuk belajar, peserta didiknya bisa diatur ya Pak ya. Baik, dalam menghadapi masalah siswa ini ya Pak ya, apa yang Bapak lakukan, apa yang bisa Bapak lakukan terhadap permasalahan ini? Yang saya lakukan, Iya. saya memanggil mereka, Bu. Memanggil anak yang bermasalah atau siswa beberapa murid siswa dipanggil, menanyakan kira-kira apa kemauannya. apakah hal ini sudah Bapak lakukan atau belum sama sekali? Belum. Oh, Saya lakukan. baik. Nah, kalau Bapak ingin melakukan pemanggilan beberapa siswa ya Pak ya, tentunya secara personal ya Pak ya, Bapak terhadap siswa tersebut. Nah, kira-kira kapan nih kemungkinan waktu yang Bapak lakukan dalam memanggil anak-anak tersebut? Kemungkinan saya melakukannya Bu dalam beberapa hari ini, 3 hari ini ke depan. Tepatnya hari apa ya? Pada hari Kamis nanti saya akan Oh, memanggil. baik. Beberapa siswa ya Pak ya. Iya Bu. Nah, menurut Bapak nih setelah anak tersebut dipanggil, apa harapan Bapak ke depannya? Harapan saya Bu, anak-anak itu bisa tertib, belajarnya tidak ribut lagi, tidak kelasnya bersih gitu. Ya, berarti rencana aksi yang akan Bapak lakukan ini seperti pendampingan Pak ya? Iya betul. Dan pengarahan Iya, ya, supaya betul. anak tersebut bisa lebih baik lagi, Iya, bagaimana di dalam kelas tidak ribut, Iya. ya Pak ya, nyaman, dan bisa Iya. nyaman belajar. Dan Bapak akan berencana dalam waktu dekat ini ya Pak ya, Iya. ini. Nah, kira-kira Pak, siapa nih Pak yang bisa membantu Bapak dalam rencana aksi Bapak ini? Yang bisa membantu saya adalah kemungkinan yaitu kesiswaan, kesiswaan di sekolah kami akan saya bantu. Bagaimana dengan wali kelasnya Pak? Juga oleh kelasnya. Tentunya dengan guru-guru yang lain. Iya. Baik, dari pembicaraan yang kita lakukan, saya dapat menangkap kesimpulan bahwa Bapak akan melakukan rencana aksi seperti pemanggilan peserta didik beberapa orang dan Bapak akan melakukan pendampingan ya Pak ya. Kemudian Bapak juga akan bekerja sama dengan wali kelas dan juga guru-guru matan yang lain ya Pak ya. Saya berharap semoga rencana Bapak ini lancar dan Bapak bisa merasa nyaman kembali dengan kelas yang nyaman
tentunya Pak ya, dengan peserta didik yang bisa diarahkan ya Pak ya. Terima kasih Bu atas bimbingannya. Iya Pak. Selamat siang Bu. Iya.